Selamat datang Pak Tasbir. Wah, selama nggak jumpa kelihatannya seger terus Pak. Apa COVID tuh nggak berpengaruh Pak? Apa setelah COVID makin kuat Pak? Gimana Pak? Oh Pak, sekarang Pak kegiatan Pak hari ini Pak terakhir Pak. Terima kasih Pak Mahe, Mas Mahe aja Pak, manggil Pak? Mas Mahe aja Pak. Mas Mahe, ya Oh, kan oh, udah Pak. terus ya Mas Mahe. Baik ya, saya sudah kembali lagi di Jogja setelah di Kementerian Pariwisata beberapa Ya, lama. betul Pak. Minta ke sana oleh Bu Menteri, kemudian balik Jogja lagi. Dan sekarang aktif di Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda. Ya, betul Pak. Aktif juga di Kadin. Ya, Dan bisnis pariwisata seperti biasalah orang pariwisata. ya. Dan sekarang setelah kita sudah masuk era recovery ya, Iya, era betul, recovery betul, dan Pak. Jogja, kita bersyukurlah Jogja Iya. relatif recovery-nya lebih cepat dari yang lain ya kan. Recovery pasca pandemi ya. Betul. Ya. Ini pandemi ini memang sesuatu yang sangat sangat pukulan terbesar bagi pariwisata dunia lah. Betul. Dunia. Betul, Pak. Iya, Pak. Dunia, maka itu satu-satunya bencana di pariwisata ini atau krisis ya, disebut krisis di dunia ini paling berat ya pandemi ini. Nah itu Pak. COVID ini, Itu. COVID ini kan. Betul, Pak. Makanya hanya sekali ini organisasi pariwisata dunia ini menyebutkan bahwa COVID-19 ini adalah extraordinary crisis. Betul. Jadi belum pernah disebut extraordinary crisis. Ya. Kenapa extraordinary? Karena dia itu tidak ada kepastian kapan dia berakhir. Nggak Betul. ada orang bisa menjamin. Betul. Dan dia dampaknya ke ratusan negara di dunia kena semua. Penerbangan berhenti, orang nggak boleh ketemu, pakai masker semua. Jadi belum pernah. Karena di pariwisata biasa ada krisis bencana alam, angin ribut, perang Ya. dan sebagainya. Ini sebentar selesai. Tapi pandemi tidak. Ternyata Tuhan mendengar doa-doa kita semua sedunia ini ya sudah mulai. Nah, ini di Jogja nih Pak. Kira-kira pasca pandemi Pak, ini kayaknya udah biasa lagi Pak. Tingkat hunian udah bagus, tingkat kunjungan ya mungkin beberapa orang purchasing powernya mungkin belum setinggi sebelum COVID Pak. Tapi paling tidak ketika melihat animo masyarakat makin tinggi Pak, menurut Pak Tasbih sendiri kira-kira dunia pariwisata di Jogja ini akan seperti apa Pak? Akan membentuk model baru kah atau sama seperti sebelum COVID Pak? Jadi memang karakter manusia Indonesia ini kita bicara domestik ya. Ya Pak. Kan, kalau bicara tourism ada dua, ada domestik, ada internasional. Ya. Yang domestik, karakter orang Indonesia ini itu cepat sekali lupa. Iya betul Lupa ya. Setuju. Pokoknya ya seperti biasa aja, kembali ke biasa aja. Nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi benar, ini. Pak. Jadi kita nggak ya recovery pasca pandemi ya seperti mungkin 5 tahun kemudian udah lupa orang sama pandemi. Ya, Jadi saya tidak berani mengatakan kita itu betul-betul ada ketakutan. Begitu dibuka nggak hilang ketakutan itu. Nah sekarang Jogja itu kita bersyukur recovery-nya betul. Tadi Mas Mahe bahwa pertumbuhannya cukup baik lah, cukup baik. Iya. Akankah ini kemudian menjadi rebranding baru bahwa New Jogja pasca pandemi berbeda dengan sebelum pandemi atau apa? Menurut jenengan kira-kira gimana Pak? Kalau menurut saya, pandemi itu mungkin tahun depan tidak ada lagi yang mengucapkan itu. Setuju Pak. Orang sudah lupa. Ya. Nah, sekarang yang pertama memang Indonesia ini kan negara yang potensinya besar. Ya. Jawa lah khususnya. Jawa itu penduduknya besar, Ya. daya belinya juga besar. Sudah bertahun-tahun menahan diri tidak keluar rumah. Wah, sekarang sudah bebas ya. Makanya di mana-mana full, di mana orang buka apa yang baru full ya. Makanya pertumbuhan juga spot-spot baru di bukit sana, bukit sini. Betul. Tidak hanya Jogja, tetangga kita Solo, Magelang semua bertumbuh cepat itu kan. Bertumbuh cepat dan ramai terus ya. Kira-kira gitu. Ya itu kenyataan. Ya kita bersyukur lah karena kita negara kita daya beli domestiknya besar. Ya kita
cepat recovery-nya mungkin Betul. dibanding negara lain yang ada juga yang tidak secepat itu. Iya, Jadi iya. jadi saya kira sekarang tinggal bagaimana tetap pelayanan ya. Servisi kualitas pelayanan itu yang harus terus kita tingkatkan. Betul, Pak. Nah, Betul, Pak. termasuk Jogja ini, Iya, jangan setuju. senang dengan yang datang banyak, Betul. tapi bersama yang banyak datang, yang komplain juga banyak, Iya. yang protes juga banyak. Betul. Yang kita diamkan kayak gitu. Nah, oke Pak. Pak, kita mau ngomongin soal beberapa point of interest baru di Jogja, Pak. Iya. Tapi break dulu, Pak. Ini kita tetap harus ada yang iklan-iklan kecil-kecil dulu, Pak. Jadi siap. sambil kita ini dulu, Pak, katanya dulu. Oke. Terima kasih. Ya Pak, kita lanjutkan lagi Pak. Ya. Tantangan baru, animo baru, terus kemudian tuntutan baru dan komplain baru dari masyarakat Pak. Kayaknya jawaban itu semakin terbuka dan semakin semakin dikembangkan juga. Apalagi akhir ini kan Pemprov Jogja baru DIY itu mulai merintis beberapa destinasi baru juga ya Pak ya. Dan yang paling menariknya adalah Sumbu Filosofi Pak. Banyak orang lewat, kita hanya melihat, tahu, ya? Iya kan, turis Pak ya, bayangkan teman-teman kita mungkin datang, tahu nggak Sumbu apa sih Mas, apa sih nah itu Pak. Jadi ini kok buat saya, kenapa sih nggak ada, kita mulai ngobrol ya Pak, Sumbu Filosofi ini apa sih, nggak buat anak-anak Gen Z terutama Pak yang datang ke Jogja. Nggak tahu dia. Nah, coba Pak, mungkin kita dikasih ini sedikit Pak, pencerahan dikit nih Pak. Nah. Jadi begini, memang Jogja itu punya kekuatan, Ya. Kekuatan historis atau historis, filosofis dan bahkan magis juga. Ya, setuju Oke lah, Pak. kita tahu kebesaran masa lalu keraton Betul, dan sebagainya betul, kan. Pak. Mulai dari pantai selatan sampai ke Gunung mana tuh, Merapi. Gunung Merapi itu Ya, kan, ya, Pak. garis imajiner apa Hmm. segala kan itu sudah kita sepakati lah, para budayawan, tokoh-tokoh adat apa segala dari sudah mensepakati ada garis imajiner, Ya. ada Sumbu Filosofi, Ya. mulai dari Tugu sampai ke Panggung Krapyak kan. Nah, Ya. itu kan disitulah wajah budaya, wajah filosofi, karakter dan kebijakan dari masyarakat Jogja sebenarnya. Itu kan mesti diwujudkan dalam kenyataan kira-kira gitu Itu kan. betul Pak. Ya. Nah ini memang kita tahu bahwa Pak Gubernur sendiri melalui Dinas Kebudayaan ini sedang memperjuangkan nih ke UNESCO supaya kawasan ini, khususnya kawasan Malioboro ini, Sumbu Filosofi ini bisa ditetapkan sebagai kawasan heritage seperti Borobudur, Prambanan dan lain-lain. Nah ini kan berarti kan memang justifikasinya kuat nih. Jadi memang layak ini. Mungkin di Indonesia ini tidak ada jalan yang bisa diperjuangkan untuk UNESCO gitu kan. Tapi betul tadi. Terus apakah semua masyarakat tahu? Jangankan wisatawan, orang Jogja ini nggak tahu. Betul. Ini Sumbu Filosofi itu apa gitu. Iya. Terus bagaimana Manifestasinya. melihat yang terjadi sehari-hari gitu. Maka itu kemarin belum lama kita diskusi lah dengan forum Jogja Semesta. Jogja Semesta kan ada forum, kita diskusi, ada profesor ikut situ, saya juga bicara di situ, tokoh seniman-seniman Malioboro datang semua lah, kita bikin aja di Kepatihan. Memang itu salah satu yang dikritisi, bahwa ya kita mendukung harapan Pemda, Pak Gubernur dan Pemda untuk bisa ditetapkan. Nah kalau nanti Sumbu Filosofi ini sudah menjadi sudah ditetapkan oleh UNESCO, berarti selling point-nya, nilai jualnya kan tambah. Nah sekarang pun dalam kondisi orang nggak ngerti apa-apa, itu kan Malioboro kan satu-satunya jalan yang laku dijual di Indonesia ini. Betul. Malioboro sampai Tugu, belum sah ke Jogja kalau belum foto di Malioboro atau di Tugu ya. Kalau orang ke Singapura ke Orchard Road misalnya. Tapi di Indonesia satu-satunya jalan yang orang ke Malioboro. Tamu juga mau nginep Malioboro, deket Malioboro pun nggak apa-apa, kira-kira gitu. Jadi kembali ke itu tadi, memang
Itu menjadi bahan diskusi kita juga beberapa hari lalu bahwa di satu pihak kita ingin memperjuangkan, ingin memberi sesuatu yang terlihat bahwa sumbu filosofi. Nah, pemahaman yang waktu itu kita sepakati, kalau ini memang sumbu filosofi, mesti ada sesuatu yang beda dari yang lain. Betul. Ya, artinya begini, kalau sebagai pariwisata, berwisata di Malioboro itu, semua orang yang ada di sumbu filosofi itu, yang berbisnis di situ, yang berdagang di situ, yang berkantor di situ, yang berumah di situ, kan mesti diberi oleh yang mengampu untuk itu. Ini loh, Anda menduduki kawasan sumbu filosofi, jadi perilaku Anda harus begini, sikap sosial budaya Anda harus begini, ya kan? Nah, makanya kita tadi kembali ke pariwisata. Kenapa di Malioboro itu masih premanismenya masih banyak, parkir liar masih banyak, yang nutuk masih banyak. Loh, ini apa beda yang sumbu sama yang bukan sumbu, kira-kira gitu. Iya, ya kan? Iya, ya kan? betul, jadi Pak. itu. Setuju, Pak. Jadi sebetulnya ini kita minta teman-teman di Pemda. Pada Malioboro itu juga ada itu kan, ada yang ngawasi lah, ada badan pengelola, paguyubannya juga ada gitu. Paguyuban ada ini, ada itu kan. Tapi masih terjadi konflik-konflik kecil. Belum lama ini juga teman-teman seniman di Malioboro juga mempermasalahkan kenapa nggak boleh itu termasuk dilarangnya angklung dan ini. Ya kita ungkapkan bahwa Malioboro ini sudah menjadi milik Indonesia mini. Betul. Ya kan? Karena apa? Karena Malioboro ini pertama di samping dari pariwisata kan, Jogja ini kan pusat pendidikan. Ya, mahasiswa di seluruh Indonesia ke sini. Dan justru mereka yang menggerakkan ekonomi, yang menggerakkan usaha di Jogja dengan mahasiswa dari seluruh Indonesia yang datang ke sini. Ya kan? Jadi ya wajar saja kalau mereka juga bisa memanfaatkan kawasan ini sebagai tempat mereka berekspresi dan sebagainya, ya kan? Berkesenian, berapa segala macam. Jadi ini memang milik bersama ini. Tapi bukannya ini Pak, local values-nya. Jadi kearifan lokal inilah justru local wisdom-nya Pak. Ya, maka itu mesti melalui ada edukasinya, ada sosialisasinya. Itu yang kurang mungkin. Ya, kalau di Malioboro kita mendapatkan pedagang yang tidak sopan, pedagang yang tadi merugikan, wisatawan komplain, itu kan tidak pas untuk sesuatu yang filosofi dan sumbu filosofi yang ingin kita mengungkapkan bahwa budaya kami begini, ya kan? Kehidupan yang seimbang, ya, yang di ruh dari leluhur kita. Itu harus disampaikan ke masyarakat. Nah, oke Pak. Nih sebelum ngomong soal penyampaian edukasinya Pak, kita break dulu Pak. Oke. Ya Pak, ini Pak, balik lagi Pak, ada local wisdomnya Pak, ada toleransi yang dibangun Pak. Sebetulnya sumbu filosofi ini apakah hanya jargonnya saja Pak, atau memang ini bentuk manifestasi dari masyarakat yang tinggal di situ? Karena kan ini kan dibatasi nih Pak, dari Tugu kemudian sampai ke tembus Malioboro, terus kemudian Keraton sampai tembus lagi ke Panggung Krapia Pak. Apakah terus bagaimana masyarakat harus menyikapi konteks dari sumbu filosofi ini Pak? Nah, kalau masyarakat itu sangat tuntutannya itu sangat real. Tuntutannya, saya melihat sesuatu yang beda dengan tempat lain. Betul. Saya melihat sesuatu karena ini kawasan sumbu filosofi. Di sini kita melayani dengan baik, misalnya, ya kan, yang kita tidak dapatkan di tempat lain. Karena ini sumbu filosofi ada
sesuatu yang tidak boleh berlaku di sini, Ya. seperti di tempat lain misalnya kan. Ya. Nah ini kan mesti dikawal. Sebenarnya kemarin pemicunya itu ada pemicu juga kemarin tuh sebenarnya. Nah, pemicunya tiba-tiba muncul berita, ini kaitannya sama pelayanan pariwisata ya. Ya. Muncul berita di Solo gitu, Ya. ada apa namanya parkir yang ngambil di atas tarif resmi, Oh, iya, itu betul. dipolisikan, itu kriminal. Nah, padahal di sini di kawasan Sumbu Malioboro sering itu. Betul, Pak. Ya, Ya. tukang parkir ngambil di atas harga resmi, nah itu kan sebenarnya pungli, itu Ya. kriminal. Mestinya kan tim saber pungli harus apa segala. Nah, kenapa di Jogja itu tidak diterapkan? Betul. Nah, jadi terus dikaitkan lagi, ini kan sumbu filosofi, di mana tempat orang tidak. Mestinya kalau ke sumbu filosofi itu nggak ada komplain. Kalau pariwisata mau sukses, itu kan harus zero komplain, komplainnya zero. Nah, sebetulnya sumbu filosofi itu adalah tempat yang sangat tepat untuk menerapkan zero komplain itu, untuk tourism itu. Sebagai marketingnya ya, Pak. Nah, apalagi itu Tugu Golong Gilik itu, Betul. bagaimana penyatuan antara raja dengan rakyat, dengan Tuhannya dan sebagainya kan situ kan. Betul. Filosofinya di situ. Jadi penyatuan itu menyebabkan kita hidup equal, masyarakat itu sama, nggak ada yang diperlakukan lebih dari kira-kira gitu lah. Nah, Ya. jadi itu nuansa itu, tapi apakah itu terlihat dalam keseharian? Ya. Kalau di keseharian nggak terlihat, yang terlihat adalah ketidaktertiban, Ya, ya, Pak. pelanggaran didiamkan gitu kan, Ya. orang komplain nggak terselesaikan, besok Ya. datang lagi komplainnya itu lagi, Betul. gitu misalkan. Betul. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Ya. Makanya sampai kemarin kita ada yang ngomong, "Wah, kalau ini ketahuan sama UNESCO, nanti jangan-jangan UNESCO, loh ternyata di kawasan Sumbu Filosofi kok masih ada ketidakadilan, masih ada fairness-nya tidak dijaga dengan baik, ada yang ini, ada yang perlakuan ketimpangan itu kita tidak mau, itu tidak boleh terjadi di situ. Makanya termasuk dialog kita hari ini saya bagus untuk membuka semua. Ini bukan hanya tanggung jawab kita semua lah. Tapi pasti ada leadernya, ada yang semua mesti dari pemerintahan tentunya ya. Pemerintahan juga mengawal bareng-bareng lah, bareng-bareng. Karena kalau ini berhasil, ini nilai jual Jogja luar biasa. Setuju, Pak. Wah, luar biasa. Ini selling point baru. Datanglah kalau Anda satu-satunya sumbu filosofi di Indonesia ini hanya ada di Jogja. Wah, itu luar biasa. Ikonik, Pak. Ya, icon baru, new icon. Betul, saya setuju sekali. Nah, kalau konteksnya kita membangun pesan yang didukung oleh pentahelix, Pak. Ya. Stakeholder. Ya. Ini kira-kira, Pak, how to deliver the message, Pak? Apa sebetulnya pesan-pesan apa yang sebetulnya ingin dibangun dari tingkat kesadaran masyarakat, Pak? Awareness apa yang mau dibangun, Pak? Ketika ini kan kita konteksnya kan jadi lebar sekali nih, Pak. Iya, kalau begini, makanya kita agak bersepakat. Jadi sebenarnya kawasan Sumbu Filosofi ini, ya, Pak. Ya, ini mesti ada. Waktu itu saya menyebut istilah termasuk kawasan Malioboro. Itu adalah harus ada yang namanya manajemen yang berkelanjutan. Jadi sustainable development management. Karena kalimat sustainable itu ada pertanggungjawabnya. Jadi di situ manajemen yang fair, manajemen yang terbuka, manajemen yang memikirkan hari ini dan hari depan anak bangsa. Betul. Manajemen yang berpikir tentang bagaimana masa depan budaya, masa depan anak-anak kita itu. Nah, itu harus manajemen yang sustainable. Jadi kalau itu diterapkan, itu baru bisa. Nah, untuk menerapkan itu tentu harus melibatkan banyak pihak, mungkin semua stakeholder terlibat itu. Nah, mari kita terapkan manajemen yang sustainable dengan cost sustainable kawasan Sumbu Filosofi. Pas jadi. Wah, itu setuju, Pak. Apalagi di situ kan kita lihat, Pak, ratusan bahkan mungkin ribuan komunitas hadir di situ, Pak. Tumplek-blek bahasanya gitu loh, Pak. So mereka tinggal diberi wadah. Misalnya kita Malioboro ini kan semua orang ke situ. Titik nol. Saya pernah baca puisi loh di titik nol. Saya baca puisi saya di titik nol. Jadi semua orang foto-foto itu. Tapi juga kadang-kadang saya berpikir, nah kalau cuma mereka foto-foto itu, Pak, foto-foto misalnya orang banyak. Tapi apakah mereka
ini supaya orang pariwisata. Ya. Apakah pembelian mereka cukup signifikan? Ya. Jangan-jangan banyak orang tapi yang belanja sedikit. Iya. Ya kan? Iya. Kenapa dia tidak belanja? Iya. Apa dia tidak nyaman belanja? Atau karena pasang harga ketinggian? Bisa juga, atau apa? Betul. Atau tidak nyaman dan sebagainya. Ya. Jadi saya masih mengkritisi, termasuk kemarin kita punya pasar Beringharjo. Ya. Ini pasar Beringharjo bukan seperti pasar biasa. Dia pasar yang punya nilai heritage, bersejarah dan sebagainya, ada filosofinya juga. Jadi dia nggak boleh diperlakukan seperti pasar biasa. Jadi termasuk manajemen pasar Beringharjo harus beda dengan manajemen pasar-pasar yang lain. Ya, ini kita. Okay. Nah, ini juga kekuatan di situ di pasar Beringharjo. Bagaimana di situ penataan di dalam, kebersihannya, ya betul, kan? Sekarang betul, kita Pak. kebersihannya belum kita urus dengan baik, Iya. ya. Kenyamanan, kebersihan, ya. Iya. Dan ini pasar yang punya nilai sejarah gitu. Kira-kira itu ada banyak hal. Betul Pak, setuju Pak. Jadi Ya. memang saya sepakat dengan sampaikan Pak Tasbir tadi bahwa pelayanan, terus Ya. kemudian kenyamanan, Ya. terus kemudian kesesuaian harga itu Iya. menjadi tolak ukur kita berinteraksi di berwisata Pak. Jadi sebetulnya leluhur kita Iya Pak. punya sesuatu yang ditinggal kepada orang Jogja ini, dan itu milik orang Jogja yang kita harus bertanggung jawab sekarang dari segi transaksi perniagaan. Ya. Apa kata nenek kita, dan itu sangat cocok dengan ajaran pariwisata. Oke Pak. Namanya Tunosata Batisana, Oh iya, betul Pak. ya kan? Ya, betul. Artinya Betul, apa? betul. Orang Jogja, Nah, ya, leluhur kita itu lebih baik berkurang keuntungannya, tapi dia dapat saudara. Nah, sana inilah yang menjadi repeater. Jadi Iya, Pak. teori pariwisata, Iya. ahli pariwisata sedunia mengajarkan tentang repeater. Repeater itu pengulangan, orang datang lagi. Iya. Dan repeater itu sana. Betul, apalagi dengan dunia digital Pak ya. Iya. Amplifikasinya Iya. di repeater itu. Ya, jadi- repeater itu sana. Berbanyak sana. Sana itu keluarga. Ya. Itu akan menjadi repeater. Oh, datang lagi ke Malioboro, orangnya ramah dan sebagainya. Ya. Nah, itu poin itu. Nah, Betul. ya, itu tugas kita. Oke Pak. Nah, kalau lihat saat ini Pak, menurut Pak Tasbir, progresnya masih jauh nggak Pak? Nah ini jujur loh Pak, kita harus berani loh Pak, bahwa ya kita orang Jogja loh Pak, Ya. kita harus berani menyampaikan itu di publik gitu loh Pak. Kemarin saya baru diskusi sama timnya Pak Triawan Munaf. Oke, datang Pak. ke Jogja. Baiklah. Beliau kan mantan PK. Iya. Beliau membawa salah satu tim beliau, Ya. orang yang mengembangkan pusat-pusat kayak M-Block apa itu ya. Oh ya, Nah, M-Block ya. ya. Jadi itu di Jogja itu dia bilang, Jogja itu gudangnya seniman. Ya. Jogja itu gudangnya orang-orang pinter, Ya. seninya luar biasa, space-nya banyak. Kok Ya. didiamkan? Betul. Ya, didiamkan. Ya. Padahal kita banyak loh. Ya. Ya. Ada panggung bagus di Pasar Ngasem kita anggurkan, Ya. ya kan? Ya. Taman budaya pun belum optimal. Banyak spot-spot yang kita nggak garap, ya. Betul. Banyak spot, ada Kidosol dan macam-macam. Jadi saya kira di Jogja itu senimannya banyak, tapi mengolahnya yang kurang. Setuju. Menggerakkan komunitasnya kurang. Ada banyak sekali komunitas itu. Setuju Pak. Sebetulnya. Jadi orang kreatif itu banyak. Nah, untuk menggerakkan ini kan integrated antara Pemda sama dunia usaha, industri bareng-bareng gitu aja. Cuman itu kuncinya situ. Tapi kan kayaknya JNM udah mulai beraksi loh Pak. Kenapa? JNM nih kayaknya sudah mulai. Boleh, semua ada, semua. Gen Z itu. Semua ada spotnya, JNM, semua kita gerakkan semua. Oh. Kita gerakkan semua. Kalau Banyak gitu, sekali. kalau gitu ngobrolnya besok disambung lagi Pak di Oh, JNM. siap. Karena kayaknya kalau kita ngobrol 1 jam aja nggak cukup Pak. Mau pada satu Jogja Pak. Pak Tasbir, terima kasih semangatnya Pak. Ini buat kita yang muda-muda kayaknya Pak Tasbir nggak pernah jadi sesepuh deh Pak. Kok nggak pernah jadi orang tua, tapi selalu jadi panutan kita bersama Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi Pak, ngobrol lagi Pak. Ya. Matur nuwun Pak. Sama.